Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Di sini kita akan belajar mencari volume dari prisma segitiga. Di sini sudah ada contoh gambar dari prisma segitiga. Oke, sebelum lanjut ke penerangan dari rumus volumenya, Bapak ingin memberikan pengetahuan bahwa prisma segitiga itu mempunyai bentuk alas. Oke, alas ini yang bagian bawah itu bentuknya berbeda-beda segitiganya. Oke, yang pertama ada yang bentuknya segitiga sama sisi, jadi semua sisinya ini sama. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada yang sama kaki. Oke, maka seperti ini contohnya, yang hanya bagian ini dan ini yang sama. Ini yang segitiga sama kaki. Lalu ada lagi yang bagian alasnya itu segitiga sembarang, yaitu semua sisinya ini dan ini itu tidak ada yang sama panjangnya, segitiga sembarang. Lalu ada lagi yang alasnya itu adalah segitiga siku-siku, jadi yang bentuknya seperti ini, ada siku-sikunya. Ini diantara bentuk-bentuk alas dari prisma segitiga, jadi kita harus memperhatikannya dengan baik. Kalau yang digambar ini adalah yang bentuknya apa? Bentuknya adalah yang segitiga siku-siku, karena di sini ada gambar siku-sikunya. Oke, lanjut kita mencari volumenya. Untuk mencari volume, rumusnya adalah luas dari alas kali tinggi prisma, Bapak singkat TP. Oke, tinggi prisma yang mana, Pak? Tinggi prisma itu yang bagian ini, tinggi prisma. Kali yang ini adalah alas segitiga, kalau yang 12 cm ini adalah tingginya segitiga, tinggi segitiga. Oke, lanjut kita mencari luas alas. Alas dari segitiga siku-siku itu rumusnya apa? Rumusnya adalah, kita beri kurung dulu, adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Oke, lanjut kita kali tinggi prisma. Tinggi prismanya udah kita ketahui, yaitu 7 cm. Lanjut. Oke, setengahnya kita tulis kembali, setengah kali alasnya adalah 5 cm kali, lalu ada tingginya, tinggi segitiganya yang bagian ini, tinggi segitiganya adalah 12 cm, lalu terakhir kita kali 7 cm tinggi prismanya. Lanjut, sampai tahap ini kita lebih mudah akan dengan mengerjakan bagian yang ini. 5 kali 12 nya kita kali dulu. Oke, berarti setengahnya kita tulis, lalu kita kali 5 kali 12, hasilnya adalah 60 cm. Lanjut kita kali 7 cm. Maaf, lupa tadi cm yang 60 ini ada pangkat 2 nya, karena cm dikali cm. Lanjut, setengah kali 60 cm berapa? Setengahnya dari 60 adalah 30 cm pangkat 2. Lalu kita kali 7 cm. Lanjut, 7 kali 30 berapa? Hasilnya adalah 210 cm pangkat 3. Karena ini udah pangkat 2 dikali cm lagi, hasilnya pangkat 3. Oke, demikian cara mencari volume dari bangun prisma segitiga. Rumus ini berlaku untuk semua jenis segitiga ini. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah nanti tingginya. Oke, tinggi segitiga ini. Setiap dari bangun ini, bangun segitiga itu tingginya nanti posisinya berbeda-beda. Oke, demikian penjelasan dari Bapak, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Di sini selanjutnya kita akan belajar mencari alas dari segitiga pada bangun prisma yang sudah diketahui volumenya. Rumusnya bagaimana, Pak? Oke, di sini sudah ada gambar prismanya dengan volume 210 cm pangkat 3. Lalu ada tinggi prismanya ada 7 cm. Lalu selanjutnya kita perhatikan di sini adalah segitiganya berbentuk siku-siku. Oke, kita akan mencari bagian alasnya yang ini.
maka yang ini 12 adalah tinggi dari segitiga. Jadi rumusnya alas segitiga sama dengan volume dibagi tinggi prisma lalu dikali 2 dibagi tinggi segitiga. Oke, lanjut kita masukkan angka-angkanya. Volumenya adalah 210 cm pangkat 3 dibagi tinggi prismanya adalah 7 cm. Lalu kita kali 2 dibagi TS, tinggi segitiga 12 cm. Lanjut 210 cm dibagi 7 adalah 30 cm pangkat 2. Lalu kita kali 2, terakhir bagi 12 cm. Lanjut 30 cm dikali 2 hasilnya adalah 60 cm pangkat 2. Terakhir kita bagi 12 cm. Hasilnya berapa? 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5 cm. Jadi alas segitiga dari bangun prisma di atas ini adalah 5 cm. Oke, demikian penjelasan yang bisa Bapak berikan. Semoga Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Berikutnya kita akan mencari tinggi segitiga pada bangun prisma yang sudah diketahui volumenya. Oke, di sini sudah ada bangun prismanya dengan volume 210 cm pangkat 3. Oke, di sini perlu kita perhatikan bentuk alas dari prisma ini adalah segitiga siku-siku. Maka ini 5 cm adalah bagian dari alasnya. Sedangkan yang kita cari nanti adalah bagian yang ini, tinggi segitiganya. Lalu 7 cm ini adalah tinggi dari prismanya. Rumusnya adalah tinggi segitiga sama dengan volume dibagi tinggi prisma, lalu kita kali 2, lalu dibagi alas segitiganya. Lanjut kita masukkan angka-angkanya. Volumenya adalah 210 cm pangkat 3, lalu tinggi prismanya ada 7 cm. Kita kali 2, lalu kita bagi alasnya ada 5 cm. Selanjutnya kita bagi 210 dibagi 7 hasilnya adalah 30 cm. Pangkatnya menjadi pangkat 2, lalu kali 2 dibagi 5 cm. Oke, lanjut 30 cm kali 2 hasilnya adalah 60 cm pangkat 2, lalu kita bagi 5 cm hasilnya berapa? 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12 cm. Jadi tinggi dari segitiga ini adalah 12 cm. Oke, demikian penjelasan dari Bapak, semoga mudah dipahami. Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Berikutnya kita akan belajar mencari tinggi prisma berdasarkan volumenya. Di sini sudah ada gambar prismanya dengan volumenya adalah 210 cm pangkat 3. Lalu kita harus perhatikan bentuk alasnya. Oke, alasnya ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa mengetahui alas segitiganya adalah yang ini 5 cm dan 12 cm ini adalah tinggi segitiganya, TS. Oke, Bapak tulis TS. Lanjut kita akan mencari bagian yang ini, tinggi prismanya ini. Rumusnya bagaimana Pak? Rumusnya adalah volume dibagi luas alas. Oke, sama dengan volume dibagi alasnya adalah segitiga, maka rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Oke, lanjut kita bisa masukkan angka-angkanya. Volumenya adalah 210,
cm pangkat 3, lalu kita bagi, alasnya ada 5 cm, alas segitiga, dikali tinggi segitiganya adalah 12 cm, lalu kita bagi 2. Selanjutnya bisa kita hitung, 210 kita tulis lagi, lalu kita hitung bagian yang bawah sini. 5 dikali 12 itu adalah 60, berarti 60 cm, pangkatnya 2, lalu kita bagi 2. Lanjut di sini 210-nya kita tulis kembali, pangkat 3, lalu 60 cm pangkat 2 dibagi 2 itu ketemu berapa? Ketemu 30 cm pangkat 2. Oke, sampai di sini bisa langsung kita bagi. 210 dibagi 30, hasilnya adalah 7. Jadi isinya 7, satuannya adalah cm. Oke, demikian cara yang bisa Bapak bagi. Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Berikutnya kita akan belajar mencari luas permukaan dari bangun prisma segitiga. Oke, di sini sudah ada bangun prisma segitiga. Oke, sebelum lanjut mencari luas permukaannya, Bapak ingin memberikan pengetahuan bahwa bangun prisma segitiga itu mempunyai bentuk alas yang beraneka ragam. Bagian yang ini, bagian alasnya berbeda-beda. Yang pertama, ada yang alas segitiganya itu berbentuk segitiga sama sisi. Jadi semua sisinya itu sama seperti ini. Oke, yang kedua, ada yang bentuknya sama kaki. Oke, seperti ini contohnya. Yang sama bagian yang ini aja. Ada dua sisi yang sama. Ini yang segitiga sama kaki. Lalu ada yang semua sisinya panjangnya berbeda. Oke, seperti ini contohnya bisa. Yang bagian ini sisinya tidak ada yang sama. Ini segitiga sembarang. Lalu ada lagi yang bentuknya segitiga siku-siku seperti ini. Oke, siku-siku seperti ini. Ini mempunyai salah satunya sudutnya adalah sudut siku-siku. Ini nanti berkaitan dengan kita menentukan tinggi dari segitiganya. Lalu segitiga sama sisi, tingginya bisa di sini. Oke, lalu segitiga sama kaki juga sama ada di tengah biasanya. Lanjut, kalau segitiga sembarang dari titik yang atas ini ke bawah sini. Kalau segitiga siku-siku bagian tingginya adalah bagian yang ini. Oke, lanjut kita mencari luas permukaannya. Rumusnya adalah 2 kali luas alas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, lalu kita tambah. Bapak lanjutkan di bawah sini, tinggi prisma dikali kurung buka lagi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, lalu kurung tutup. Lanjut kita masukkan angka-angkanya. 2 kali setengah kali alas dari segitiga. Alas segitiga itu yang ini, alasnya ada 5 cm, lalu dikali tingginya 12 cm. Oke, lalu tambah, kita lanjutkan tinggi prismanya itu yang ini, tinggi prismanya itu 7 cm, lalu dikali kurung buka sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Itu yang mana, Pak? Oke, kalau dalam segitiga kan ada 3 sisi, ada ini. Oke, ini kita anggap sebagai sisi 1, ini kita anggap jadi sisi 2, ini bisa kita anggap sebagai sisi 3. Diputar pun tidak apa-apa, ini dianggap sisi 1, ini 2, ini 3. Yang penting ada 3 sisinya. Oke, sisi satunya kita tadi udah tulis yang ini, yang 5 cm. Lalu kita tambah sisi 2-nya 12 cm, ditambah lagi sisi 3 13 cm, kurung seperti ini. Lanjut kita hitung bagian yang ini dulu. 2 kali setengah itu 1 kali 5 5 kali 12 adalah 60 cm, pangkatnya sudah
2. Oke, lanjut ditambah. Oke, ini masih ada kurungnya. Tinggi prisma kita tulis 7 cm, lalu dikali ini 5 tambah 12 tambah 13. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 cm kurung tutup. Lanjut di sini 60 cm kita tulis pangkat 2 ditambah 7 kali 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 210. Lalu ada cm pangkat 2 karena cm dikali cm. Sampai di sini bisa kita jumlahkan secara langsung. 60 ditambah 210. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 270 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan dari prisma segitiga di atas ini adalah 270 cm pangkat 2. Semoga cara yang Bapak berikan ini Halo sahabat bimbel brilian semuanya. Berikutnya kita akan belajar mencari tinggi prisma yang diketahui luas permukaannya. Di sini sudah ada gambar prismanya dengan luas permukaannya 270 cm pangkat 2. Lalu dengan bentuk alas segitiganya adalah segitiga siku-siku dengan tandanya seperti ini. Maka karena ini siku-siku, panjang sisi alas itu bagian yang ini 5 cm, lalu 12 cm ini adalah tinggi segitiganya, dan 13 cm ini adalah sisi miringnya. Oke, rumusnya bagaimana Pak untuk mencari tinggi prismanya? Oke, kita akan mencari tinggi yang ini. Rumusnya adalah sama dengan luas permukaan dikurangi kurung buka 2 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Lalu kita bagi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Oke, lanjut kita bisa masukkan angka-angkanya. Luas permukaannya adalah 270 cm pangkat 2. Lalu kita kurangi dalam kurung 2 kali setengah kali alasnya berapa? Alasnya adalah yang ini, alas segitiga 5 cm dikali tinggi segitiga ada 12 cm kurung tutup. Oke, lalu kita bagi sisi 1, sisi 2 dan sisi 3. Itu bagian yang mana Pak? Tadi belum dijelaskan. Oke, karena segitiga itu mempunyai 3 sisi, Bapak beri tanda atau simbol S1, S2 dan S3. Jadi sisi satunya bisa yang ini, sisi 2 ini, lalu sisi 3-nya yang ini. Oke, kita tulis di sini sisi 1, ini sisi 2, ini sisi 3. Karena segitiga itu ada 3 sisi. Ini juga boleh dibalik, sisi satunya yang ini, sisi 2-nya yang ini, sisi 3-nya yang ini. Yang penting ada 3 sisi. Oke, sisi 1 tadi yang ini ada, kita tulis 5 cm ditambah sisi 2-nya ada 12 cm ditambah sisi 3-nya 13 cm. Oke, lanjut 270-nya kita tulis kembali pangkat 2 dikurangi bagian yang ini kita hitung. 2 kali setengah itu 1, 1 kali 5 itu 5, dikali 12 itu hasilnya 60 cm. Jangan lupa pangkat 2. Lanjut kita bagi, kita hitung bagian yang ini 5 ditambah 12 adalah 17, 17 ditambah 13 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 30 cm. Sampai di sini kita hitung 270 dikurangi 60 hasilnya adalah 210 cm pangkat 2. Lalu kita bagi 30 cm hasilnya berapa? 210 dibagi 30 hasilnya adalah 7. Jadi isinya adalah 7 cm. Oke, jadi tingginya ini ketemu 7 cm. Oke, demikian
cara yang bisa Bapak berikan. Halo sahabat bimbel brilian semuanya, berikutnya kita akan belajar mencari selimut dari bangun prisma segitiga. Di sini sudah ada gambar prismanya dengan tingginya ada 7 cm. Lalu bagian alasnya berbentuk segitiga seperti ini. Oke, kita akan mencari selimutnya. Selimut itu bagian yang mana, Pak? Selimut itu adalah bagian sisi dari prisma segitiga kecuali bagian dua alasnya ini. Berarti sisi yang berdiri tegak ini yang akan kita cari. Luasnya berapa? Oke, caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah pertama kita akan melihat, karena ini sisi segitiga, sisinya itu ada 3. Oke, yang 5 cm ini kita anggap sebagai sisi satunya segitiga. Lalu yang 12 cm ini sisi kedua, lalu yang 13 cm ini sisi ketiga. Bisa saja kita menganggap ini sebagai sisi A, ini sisi B, atau ini sisi C. Oke, kita menggunakan konsep yang pertama, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Lalu rumusnya adalah seperti ini, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 2 lalu ditambah sisi 3 lalu dikali tingginya ditulis T. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Kurung buka, S1 nya tadi 5 cm, lalu ditambah S2 nya sisi keduanya 12 cm, lalu sisi ketiganya ada 13 cm. Lalu kita kali tingginya adalah 7 cm. Oke, lanjut kita tambahkan bagian yang ini. 5 ditambah 12 adalah 17, 17 ditambah 13 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 cm. Lalu oke, lanjut kita kali 7 cm. Oke, sampai di sini tinggal kita kali 30 kali 7. 30 kali 7 itu 210. Satuannya ini cm, dikali cm ada cm pangkat 2, atau bisa kita baca cm persegi. Jadi luas selimut dari prisma segitiga di atas ini adalah 210 cm persegi. Oke, demikian penjelasan. Halo sahabat bimbel brilian semuanya, selanjutnya kita akan belajar mencari luas permukaan dari prisma segitiga tanpa tutup. Oke, di sini sudah ada bangun prismanya dengan tingginya ada 7 cm. Lalu bagian alasnya ada berbentuk segitiga siku-siku dengan tandanya seperti ini. Oke, yang akan kita cari adalah luas permukaan tapi tanpa tutup. Maksudnya bagaimana, Pak? Yaitu kita akan mencari semua luas dari sisi prisma ini kecuali yang satu tutup, berarti satu segitiga tidak kita ikutkan. Oke, bisa bagian ini yang tidak kita ikutkan, yang bisa diartikan sebagai tanpa tutup. Oke, di sini segitiganya, sisi satunya adalah yang 5 cm ini. Oke, ini bisa kita anggap sebagai sisi 1. Sisi 1 ini sebagai alas juga, alas segitiga. Lalu sisi 2 ini bisa sebagai nanti tinggi segitiga. Lalu yang sisi 3 adalah yang ini, sisi 3 dari segitiga. Ini adalah bagian atau bagian namanya sisi miring. Oke, lanjut. Rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya di sini Bapak singkat LPTT atau luas permukaan tanpa tutup, yaitu luas dari alas segitiga atau alas dari prisma ini yang berbentuk segitiga ditambah luas dari sisi tegaknya prisma. Sisi tegak prisma itu ada 3. Oke, lanjut kita masukkan rumusnya.
alas segitiga itu berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Maka rumusnya apa? Rumusnya bisa seperti ini, A kali T per 2 atau dibagi 2. Atau bisa juga ada yang menulis setengah kali A dikali T, ini juga boleh. Oke, lanjut, ditambah luas sisi tegak segitiga, sisi tegak prisma segitiga. Rumusnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dari alas, lalu kurung tutup dikali tinggi prisma. Oke, kita masukkan angka-angkanya sekarang. Oke, alas segitiganya berapa? Alasnya adalah 5 cm. Kita tulis 5 cm dikali tingginya adalah ini 12 cm. Lalu kita per 2 atau kita bagi 2. Ditambah kurung, lalu kurung lagi S1 sisi satunya ini bisa sebagai sisi 1 5 cm, ditambah sisi 2 nya adalah 12 cm, ditambah lagi sisi yang ketiga ada 13 cm, lalu kita kali tinggi prismanya adalah 7 cm. Oke, kurung tutup. Oke, kita masukkan angka-angkanya, kita ganti warna biar lebih seru. Oke, 5 dikali 12 itu berapa? 60 cm persegi dibagi 2, hasilnya adalah 30 cm persegi. Oke, udah ketemu luas alasnya, lalu ditambah dalam kurung 5 ditambah 12 hasilnya 17 ditambah 13 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 cm. Lalu kita kali bagian ini dikali 7 cm. Oke, kurung tutup. Lanjut, 30 nya kita tulis kembali, cm persegi ditambah 30 kali 7 hasilnya adalah 210 cm persegi juga. Oke, lanjut, kita tinggal tambahkan 30 ditambah 210 hasilnya adalah 240 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga tanpa tutup di atas ini adalah 240 cm persegi. Oke, demikian penjelasan dari Bapak dan cara